An-niyatu mahalluhal qalbu, ya. Niat itu tempatnya di qalbu, apa? Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwasanya apabila semua ibadah kemudian diawali dengan niat, ya, yang tidak ada tentunya dari Nabi, ya, ataupun Quran dan Sunnah, maka betapa banyak lafal niat yang harus kita ucapkan sebelum beribadah, dan ini membuat orang-orang awam susah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ya ikhwan, di kesempatan hari ini insyaallah kami akan bertanya mengenai beberapa fikih berkaitan dengan sholat. Mengenai bab sholat, Ustadz, ya, yang seperti kita ketahui bahwasanya yang paling awal adalah niat kita terkait dengan sholat tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk saat ini adalah apakah sebenarnya dalam niat tersebut harus wajib kita lafadzkan, atau menurut syariat ada perihal yang lain, atau gimana Ustadz? Yang jelasnya menurut syariat Islam sendiri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kalau kita buka di manapun, ya, kitab hadis, misalkan kayak Arba'in An-Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, di hadis yang pertama, maka penyusun senantiasa mengawali dengan bab thaharah. Dan di Umdatul Ahkam, kemudian di Arba'in An-Nawawi, ya, thaharah salah satunya adalah menyucikan bukan hanya dengan badan, ya, tapi juga mensucikan hati, yaitu dengan niat. Sebagaimana hadis-hadis di awal tercantum, ya, hadis tentang Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, yang bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya hanyalah, ya, amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia, setiap orang yang beramal akan mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Kalau dari hadis ini berarti jelas niat dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amalan itu satu hal yang sangat wajib. Makanya dalam beberapa qaul ulama dikatakan bahwasanya seandainya Allah mensyariatkan suatu ibadah yang tidak didasari dengan niat, maka ini mustahil terjadi. Paham nggak? Maksudnya kalau ada ibadah yang Allah tentukan kemudian nggak ada, nggak niat, nggak apa-apa, ini maka nggak mungkin, maka kita akan melakukannya susah. Karena seorang ketika disodorkan ember di depannya, ya, kemudian dia mencakup dengan tangannya, kemudian berkumur, kemudian dia mengawali dengan tangan kanan, itu pasti sudah ada apa? Niat kan di hati. Pertanyaannya, apakah niat dalam sholat atau dalam ibadah yang lainnya, ya, apakah harus dilafalkan? Ya. Pertama, kalau ada memang ibadah yang harus melafalkan niat, maka dan lafalnya memang ada dari Nabi, maka itu harus kita lafalkan, ya. Namun ketika tidak, sebagaimana wudu, ya, yang kita ketahui, ya, di SD dulu, ya, kemudian di SMP, itu di buku-buku pedoman fikih, ya, maka tercantum, ya, misalkan wudu, maka harus nawaitul wudu'a li raf'il hadas al-asghar, ya. Kemudian mandi juga ada, kemudian sholat, ya, usolli fardhul maghribi dan usolli fardhul isya'i atau yang lainnya, ya. Nah, itu tercantum semuanya. Namun apabila kita telusuri di buku itu, maka kita tidak dapati qaul ini, ya, perkataan ini dari mana asalnya, ya. Namun dicantumkan bahwasanya seakan-akan kita diharuskan melafalkan niat, ya, padahal sebenarnya tidak ada dalam
Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih. Kalaupun memang ada, maka pastinya kita akan terima ya. Jadi melafalkan niat dalam sholat itu sebenarnya sesuatu yang tidak harus ya, tidak harus. Bahkan dalam sebagian kitab mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwasanya an-niyatu mahalluhal qalbu ya. Niat itu tempatnya di qalbu apa? Di hati. Jadi tempatnya niat memang di hati, dan sebagian para ulama ya seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwasanya apabila semua ibadah kemudian diawali dengan niat ya, yang tidak ada tentunya dari Nabi ya ataupun Quran dan Sunnah, maka betapa banyak lafal niat yang harus kita ucapkan sebelum beribadah, dan ini membuat orang-orang awam susah beribadah ya. Paham nggak maksudnya? Kalau misalkan semua ibadah harus dilafalkan niatnya, sedangkan kita tahu bahwasanya nggak semua orang hafal, ya kan? Nggak semua orang hafal niat, ya kan? Maka orang-orang yang akan melaksanakan ibadah, dia akan kesusahan melaksanakan ibadah. Akhirnya, aduh, mau salat duha, aduh niatnya gimana? Paham nggak? Mau salat tahajud, aduh niatnya gimana? Bahkan mau mandi junub, dia nggak hafal niatnya, maka dia akan kesusahan. Jadi memang niat pada dasarnya memang tempatnya di hati ya. Tempatnya di hati. Jadi adapun kita wudu termasuk niat untuk sholat. Sebagaimana kita sahur, maka kita sudah berniat untuk saum ya kan. Dan enggak mungkin seorang itu melakukan sesuatu tanpa didasari dengan keinginan terlebih dahulu, dan keinginan yang ada dalam hati itu adalah niat ya. Keinginan yang ada dalam hati adalah niat. Kita tahu bahwasanya ibadah ya, dalam kaidahnya itu sifatnya ibadah itu tauqifiyah. Tauqif itu artinya tidak ada ibadah kecuali ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kalau misalkan memang melafalkan niat itu memang ada dasar dari Quran dan Sunnah, maka ya memang ada syariatnya melafalkan niatnya. Tapi yang kita lihat sekarang di buku yang ada yang tersebar ya, dari SD, SMP, kemudian SMA dan sampai perguruan tinggi, itu ada lafal-lafal niat, tapi di situ sendiri penulis tidak mencantumkan dari mana asalnya. Jadi kalau ditanya apakah melafalkan niat itu wajib, maka kita jawab sebenarnya melafalkan niat itu tidak perlu diucapkan secara jahar.